Nah, ini adalah bentuk umumnya time schedule. Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Ini adalah bentuk umum gambaran secara garis besar. Apabila ingin detail lagi atau bahasa proyeknya itu di breakdown, itu kita tambahkan data di sini, ya, di bawah pekerjaan pendahuluan apa misalkan pembersihan, kemudian acara boplang, kemudian mendatangkan tenaga dan lain sebagainya, ya, dimasukkan di sini, fondasi, struktur dan lain sebagainya, ya. Oke, saya jelaskan satu persatu, ya. Selain uraian pekerjaan secara umum, di sini ada, sebenarnya ini ada yang saya hide, ya. Oh maaf, unhide, ya. Ini unhide. Oke. Time schedule itu selain dari uraian pekerjaan, dia ada volumenya dan satuan. Tapi saya hilangkan karena apa? Karena ini adalah judul besarnya, ya. Pekerjaan pendahuluan, karena volumenya bermacam-macam dengan satuan yang bermacam-macam, tidak bisa saya masukkan satu persatu. Jadi ini berguna pada saat kita membreakdown. Pada saat kita membreakdown, maka kita akan butuh pengisian di volume dan satuan. Tapi karena ini time schedule secara garis besar, kita hilangkan saja. Oke. Ada harga, ya. Ada harga, ini sudah dihitung dengan DOQ tadi dan RAB, ya. Dapatlah harga segini, pekerjaan fondasi 289 sekian ratus juta, instalasi listrik 1 miliar, 1,8 miliar dan lain sebagainya. Udah ada bobot. Bobot itu adalah hasil persentase dari jumlah pekerjaan dibagi dengan jumlah total kebutuhan dikali 100%. Ya, saya ulangi, bobot adalah jumlah harga satuan, ya, dari uraian pekerjaan ini dibagi dengan jumlah keseluruhan dikali 100%, ketemulah bobot, ya, bobot. Kemudian ada waktu pelaksanaan. Ini saya ambil contoh 100 hari misalkan, ya, 100 hari. Ya, kita mulai dari minggu pertama bulan September pekerjaannya sampai Desember minggu pertama. Ya, ini menggambarkan jumlah minggu, ya. Ini minggu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai minggu ke-13. Ya. Kemudian ini angka kecil ini ya. Ini itu adalah progres minggu, rencana progres, ya. Misalkan kerjaan pendahuluan, ya, kita mau kira-kira berapa, 4 minggu, ya. Ini juga merupakan hasil perhitungan dari waktu kritis, ya. Kemudian punya fondasi, kita bisa selesai berapa minggu, misalkan selesai dalam waktu 6 minggu, ya. Struktur dalam waktu 5 minggu. Nah, ini sudah ditentukan dari kontraktor, ya, pada saat penawaran. Kemudian ini ada blok hitam ini sebagai untuk memudahkan dalam melihat, ya, blok diagram batang. Dan di sini adalah akumulasi untuk menunjukkan elevasi dari kurva S, ya. Yang merah ini adalah kurva S, ya. Jadi ini yang namanya kurva S. Kemudian di sini ada rencana progres mingguan, ya. Ini baris ini rencana progres mingguan, ya. Ini progres mingguan. Udah ada rencana progres kumulatif. Rencana progres kumulatif itu adalah penjumlahan dari progres minggu sebelumnya ditambah dengan progres minggu ini, ya. Progres sebelumnya ditambah dengan progres minggu ini, itu adalah progres kumulatif. Ini baru rencana. Kemudian di bawahnya ada yang namanya realisasi. Realisasi kita isi sesuai dengan yang ada di lapangan, berapa persen, ya. Ini biasanya nanti tugas sebagai
quantity surveyor. Ya, ada yang petugas namanya quantity surveyor menghitung jumlah volume yang ada di lapangan untuk menuliskan progres mingguan. Ya, progres mingguan diketikkan di sini. Kemudian ini adalah kumulatifnya. Ya, kumulatifnya sama, nanti kita coba masukkan datanya. Ada deviasi. Deviasi itu adalah selisih antara realisasi dengan rencana. Ya, selisih antara realisasi dengan rencana. Apabila hasilnya plus, maka progresnya dikatakan baik. Tapi apabila realisasi dikurang rencana, itu hasilnya minus, maka deviasinya negatif. Ya. Baik, kita akan coba membuat ini, akan saya praktekkan. Tapi untuk membersihkan waktu, ya, saya sudah mengetiknya, ya, secara kasar di sini, ya, sudah saya ketik semua. Akan saya praktekkan satu persatu. Oke, time schedule. Kita ingin menampilkan di tengah, ya. Jadi kalian ngetik dulu semuanya, ya, ngetik dulu semuanya standar seperti ini, nanti baru kita edit, ya. Biasanya yang edit itu cepat, kalau ngetik yang agak lama, ya. Time schedule, karena kita ingin di tengah, kita match, ya. Match itu menggabungkan beberapa sel untuk menjadi satu, ya. Oke, time schedule sudah di match, bawahnya juga, ya, di match. Oke, kemudian nomor urut, ya, karena ini sampai bawah, ini kita match juga, ya, nomor urut. Kalau untuk banyak, kita bisa klik, kemudian klik dengan control juga, ya, di match seperti ini jadinya. Kemudian waktu pelaksanaan kita match juga, ya. Kemudian untuk September, karena minggu yang 4, kita match di sini. Oktober 5 sampai 8, November, ya, di match juga. Desember karena hanya 1 minggu tidak usah di match karena sudah tadi tengah-tengah. Oke, selanjutnya kita ketik, ini sudah diketik terlebih dahulu, ya, semuanya, angka-angkanya juga, ya. Kemudian ada bobot. Oke, sekarang saya akan edit jumlah harga. Harga ini masih ketikan dasar. Kalau kita ingin menampilkan secara bilangan akuntansi, maka kita cukup klik koma di sini, ya, koma start. Oke, ya. Dan bobot. Oke, sebelumnya karena ini ada jumlah, ya, kita mau menghitung bobot. Perhatikan, ya, cara menghitung bobot. Ini kita sum terlebih dahulu, ya. Auto sum, ada namanya auto sum di sini, ya. Kita klik, nah, tinggal kita tarik ke atas, di enter. Oke, gitu, ya. Atau kalau malas, tinggal sama dengan sum, buka kurung, kita tarik dari atas, tutup kurung, enter, ya, ketemu 5 miliar. Oke, sekarang bobot. Jadi rumusnya adalah sama dengan, ya, jangan lupa untuk mengklik sama dengan harga pekerjaan, ya, harga satu pekerjaan dibagi dengan harga total pekerjaan dikali, cukup kali 100 saja, ya, persennya nggak usah, ya, tinggal di enter, ketemu 3,585, ya. Oke, sekarang kita mau mengisi bobot selanjutnya, ya. Kita bisa mengcopy sebenarnya, ya. Di sini kita klik terus Ctrl copy atau Ctrl C, ya. Tapi coba kalau kita paste di sini, apa yang terjadi, ya? Ctrl V, maka dia akan error. Kenapa? Karena kalau kita klik, dia berubah ke bawah. Nah, untuk mencegah ini, ya, ya, ini kita hapus dulu. Dari sini
kita sudah kasih, supaya tidak berubah-ubah ya, supaya yang klik sel merah ini tidak berubah-ubah, kita kasih tanda dolar. Nah, tanda dolar itu ada di angka shift 4 di depan G1 sama di belakang G1. Kita kunci ya. Kolomnya kita kunci dengan dolar dan barisnya juga kita kunci dengan dolar ya. Jadi di depan ini dolar mengunci G, yang ini dolar mengunci, yang ini mengunci kolom, yang ini mengunci sel ya. Kita enter. Oke, sekarang kita copy. Di sini tinggal Ctrl paste atau Ctrl V ya, ketemu hasilnya ya. Ya, terus klik Ctrl V, klik Ctrl V, klik Ctrl V, klik Ctrl V, terus ya, oke. Sudah selesai semua. Sekarang di sini kuncinya. Kunci di sini harus 100 ya. Sekarang kita mungkin malas untuk klik ya, kita cukup sama dengan zoom, ketikkan zoom, buka, tarik dari atas ke bawah. Dapurnya enter 100, aman ya. Oke, aman. Sekarang kita lihat ini ya. Kita lihat soalnya di sini dia buat 4 minggu ya. Di sini sudah direncanakan 4 minggu. Caranya ya dengan bobot dibagi 4 minggu. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang 4 minggu bulatnya tinggal copy depannya saja. Nah, klik enter. Ini juga sama dengan klik depan 1 sama dengan klik depannya. Kalau bisa kliknya di sini ya, di awal minggu dari satu pekerjaan. Oke. Kemudian pekerjaan pondasi ada 6 minggu ya, dimulai dari sini ya. Oke, bagi 6 sama. Oke. Oke, 6 minggu ya. 6 minggu. Tujuan struktur. Struktur dimulai dari minggu ke-7 sampai 11. Ya, 7 sampai 11. Di sini 7 sampai 11. Jadi 5 minggu ya. Ya, 1 2 3 4 5. Oke. Selanjutnya dinding bata. Dinding bata dari 10 sampai 13, 4 minggu. Oke, seperti tadi ya. Kemudian kusen. Kusen dari minggu ke 6 sampai 9, 4 minggu. Minggu 6 sampai 9. Minggu ke 6 bobotnya dibagi 4 ya, ini sama dengan depannya, sama dengan depannya, sama dengan depannya. Oke. Kemudian instalasi listrik dari minggu ke-4 ya, minggu ke-4 sampai minggu ke-9 ya, ada 6 minggu, 4 ke 9, 4 ya, 9 sama. Oke, sudah 6. Saniter. Saniter itu dari 10 sampai 11, cukup 2 minggu ya. 10 sampai 11 2 minggu. 10 11 bagi 2 minggu. Ya, ini juga. Oke. Kemudian punya atap beton. Atap beton
ada 6 minggu dari minggu ke 7 sampai 12. 7 sampai 12. Bobot dibagi 6. Finishing sama dari awal beton sampai terakhir ya, berarti ada 7 minggu finishing. 5,5 dibagi 7, tinggal ini sama dengan depannya. Kenapa di awal? Supaya nanti kalau ada perubahan dia ngikut langsung secara otomatis ya. Oke, sudah kita masukkan semua datanya. Sekarang tinggal kita buat akumulasi ya dari progres mingguan. Caranya sama tadi ya. Kita klik auto sum, ini kurangi, enter, sama. Nah, kita akan ngopi dari sini sampai ke sini ya. Enaknya Excel gitu ya. Ini kita copy, terus kita geser ke sini. Karena tidak ada rumus, hanya sum saja, kita tinggal enter. Ya, ini menjumlahkan ke atas, kita cek. Oke ya. Dan kumulatif karena ini minggu pertama ya, progres kumulatif kita sama dengan yang atasnya. Oke ya, saya ulangi, sama dengan isi yang atasnya. Dan untuk minggu kedua gimana? Tadi rumusnya kumulatif minggu sebelumnya ditambah dengan minggu sekarang ya, jadi sama dengan minggu sebelumnya ya, total minggu sebelumnya itu ini ya, ditambah dengan progres minggu sekarang ini ya, sama dengan. Selanjutnya kumulatif yang ini gimana rumusnya? Sama dengan klik kumulatif minggu sebelumnya ya, ditambah dengan progres minggu ini, terus sampai ke sini, dan sini jumlahnya harus 100 ya. Kita coba ya, di sini 100, sini kita tinggal tarik. Oke, sampai sini ya. Oke, terbukti sini 100, berarti sudah pas. Oke, pekerjaan kita sudah selesai. Sekarang kita tinggal edit. Nah, kalau edit itu gampang ya. Oh iya, sambil dikasih grafik batang ya. Di sini kan ada hitam-hitamnya ya. Nah, kita hitam-hitamkan dulu di bawah sini. Oke. Sama. Terakhir. Oke. Sekarang ini kan terlihat kecil ya, manis ya, ini terlihat besar ya. Ini terlihat besar, sangat mengganggu di mata. Oke, kita tahu satu baris ini kita ingin mengetahui tingginya berapa sih. Oke, caranya ya, klik kanan ya, dan row height ya, ketinggian dari baris. Dia standarnya 15. Sekarang untuk yang ini ya, kita klik semuanya, kemudian sambil menekan Ctrl kita klik ini ya, ini ya, yang hitam-hitamnya kita klik semua. Kita mau memperkecil ya, sambil di Ctrl ketik ya, Ctrl klik. Sini akan kita perkecil. Klik kanan ya, row height tadi kan 15, kita perkecil setengahnya saja ya, 7,5 ya, atau
ya 7 saja lah, 7 ya. Oke. Manis kan ya. Oke, selanjutnya kita buat tabel ya, tabel, klik semuanya sampai ke deviasi ya. Sampai ke deviasi. Oke, kita klik kanan, atau cara gampangnya di sini ya, ini kemudian all border. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk yang tadi, supaya tidak terlalu banyak garis ya, kita hilangkan garis atasnya ya. Caranya sampai dia berubah jadi plus seperti ini, klik kanan ya, format cell, di border hilangkan garis ini ya, atasnya hilang saja. Oke ya, sudah jadi. Sekarang kita ini edit, kita tengahkan nomor ini, caranya tinggal di center ya. Oke, kemudian ini karena terlalu banyak angka di belakang komanya, kita perkecil ya. Caranya dengan menggunakan decrease desimal ya, mengurangi jumlah desimal. Misalnya kita kasih 3 angka di belakang koma saja ya. Oke, cukup. Oke, ini kita taruh di tengah. Oke, sekarang ini kita match. Ini control ya, spek sekalian, ini diklik ya ke atas ya, kemudian ini juga diklik ya, sambil ditekan enter kontrolnya, ini juga ya, kita match bareng-bareng. Oke, dan kita pojokkan ya. Ya, di sini karena masih belum ada penyebelahan, kita kasih 0 semua dulu ya. Oke, kemudian ya, sudah hampir sampai ini ya, kita sudah masukkan semua datanya ya. Dan yang paling penting sekarang adalah membuat kurva S ya. Membuat kurva S ya, perhatikan baik-baik. Kita ambil data yang dari 0 sampai 100 ya, dari 0 ini sampai 100 di sini ya. Nah, sebelumnya kita kasih tanda dulu di sini bahwa ini adalah 100 ya, dan ini kira-kira tengahnya ini adalah, di sini ada 75 ya, di sini ada 50, dan di sini ada 25 ya. Kita pojokkan sebelah kiri. Oke, ini sudah hanya perkiraan saja ya. Yang penting nanti pada saat kurva itu titik-titiknya tepat di sini ya, tepat di garis ya, tepat di garis. Oke, sekarang kita klik dari 0 sampai 100 ya, perhatikan baik-baik. Kemudian kita klik insert ya, kita buat grafik batang ya, chart, maaf, grafik garis, tapi yang ada simbolnya. Sudah kelihatan ya, sudah kelihatan bentuknya, line with markers ya, garis dengan tanda atau simbol. Kita klik. Oke, sekarang kita mengaplikasikan ini. Maaf, kita singkirkan dulu ya. Sebelum ini
sebelum ini kita masukkan ke sini ya, kita edit dulu. Kita bisa sedikit membuat tampilan grafik ini menjadi lebih menarik daripada seperti ini ya, terlihat kaku dan tidak menarik. Misalkan warna hitam ini ya, warna hitam ini kita edit. Menjadi warna biru misalkan. Oke. Ya, ini kita kasih klik kanan. Ini misalkan. Oke. Dan untuk pembeda ini rencana sama realisasi, kita kasih pembeda. Ini kita kasih warna. Ya, caranya setelah di blok ya. Caranya ini di blok ya, klik kanan, kita kasih warna hijau ya. Dan ini kita blok, kita kasih ke warna orange. Nah, ini kan kita lebih sedap dipandang oleh mata ya. Oke, kemudian sekarang ini beralih ke grafik ini ya, kita harus membuat dia transparan. Caranya seperti ini. Pertama, klik dulu chartnya ya, chart title ini. Setelah diklik berubah tanda plus panas seperti ini, di delete saja ya, delete. Kemudian angka di samping ini kita setelah berubah jadi seperti ini, di delete ya. Dan garis ini ya, garis ini setelah kita klik di delete saja. Maaf, ini delete saja. Oke, kemudian di bawahnya juga delete saja. Oke. Kemudian ini ya, ini kita klik no fill dan kotak di luar juga kita no fill. Oke, sudah transparan ya, sudah transparan. Dan ini kita rubah ya, klik sembarang ya, klik di markernya atau di garisnya seperti ini, boleh sama aja. Klik kanan ya, outline-nya kita rubah jadi merah. Kemudian ya, karena kita ngeklik di garis merah yang berubah, garis yang berubah warna jadi merah. Birunya kita klik juga ya, klik kiri, kemudian kanannya kita fill-nya warna merah ya, ilustrasi. Dan outline-nya kita, garisnya kita pertebal dengan outline 3 ya, enggak boleh 4 ya, tebal, tapi 3 cukuplah, 3 ya. Oke. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Titik di awal grafik ini harus berada di tepat di sini ya, di sini. Dan titik terakhir paling atas harus tepat berada di 100 di sini ya. Misalnya gini, setelah berubah seperti ini, kita tarik. Nah, tepatkan di sini ya. Ya, titik ini di atas angka 100. Di atas angka 100 ya. Kemudian ini kita tarik sini. Terus sampai pas di garis. Oke, dan tarik ke atas. Ya. Ini bergeser sedikit, kita tarik lagi ke belakang dikit. Ya, sudah. Jadi, ini adalah kurva S dan time schedule. Ya, di titik awal ada di bawah, kemudian dia naik sampai ke titik akhir di angka 100.
Demikian materi pembuatan kurva S, silakan dipelajari untuk bisa dipergunakan. Mungkin akan sangat berguna bagi kalian sampai di pekerjaan nanti. Ya, ini adalah sebuah materi yang sangat berguna bagi kalian.